Assalamualaikum brother, jadi di video kali ini gue akan memperkenalkan sebuah laptop yang menurut gue ini pas buat semua orang. Mau itu mahasiswa, pegawai, editor, baik itu juga desainer, gue rasa laptop ini pas banget. Dan buat lo semua yang hobi gaming, ya game kecil-kecil lah brother. Slow banget karena laptop ini mampu juga kok buat ngelawan. Jadi ini tuh namanya Asus VivoBook Pro 14 OLED K3400. Beberapa minggu lalu kalau lo inget ya, gue tuh sempat review yang namanya VivoBook Pro 15 OLED dengan layar tentunya 15 inci. Nah kalau yang ini layarnya tuh ukurannya 14 inci brother. Selain 14 OLED ini sebenarnya masih ada sih varian ataupun seri yang lain, yaitu 14X OLED dengan harga yang lebih mahal. Tapi speknya emang lebih gokil sih brother. Buat kalian nih yang masih belum nonton review Asus VivoBook Pro 14X OLED, bisa klik card deh di pojok kanan atas. Pertama-tama yang bakal kita bahas adalah layarnya dulu. Karena seperti yang kalian tahu, bahwa laptop kreator dari Asus ini punya teknologi yang namanya Asus OLED. Yang mana Asus nggak hanya sekedar kasih kualitas visual terbaik, tapi memberikan solusi nih buat melindungi mata kalian. Soalnya laptop ini tuh mampu melindungi dari paparan sinar biru hingga 70% lebih rendah dan sudah tersertifikasi TUV Redline. Hadir dengan resolusi yang cukup tinggi yaitu 2.8K ataupun 2880 x 1800 pixel dengan aspek rasio 16:10. Layarnya pun juga sudah memiliki refresh rate 90Hz. Jadi untuk kerja sehari-hari nih, lu bakal tetep deh dapat gambar dengan motion yang smooth. Sedangkan untuk tingkat kecerahannya sendiri, layarnya tuh punya kecerahan hingga 400 nits. Yang menurut gua nih ya, udah cukup banget kok untuk penggunaan di outdoor di siang hari. Laptop ini pun mampu memproduksi warna hingga 100% pada color space DCI-P3 atau setara nih dengan 133% sRGB. Artinya brother, Asus OLED dapat menampilkan warna yang lebih tajam dan juga kaya dengan rasio kontras hingga 1:1. Nah waktu laptop ini pertama kali datang nih ke kantornya Pricebook, beberapa editor tuh sempat nyoba buat ngedit foto, ngedit video gitu loh bro. Dan most of them mereka tuh merasa puas dengan kualitas layar dari Asus OLED ini. Berkat dukungan grafis card Nvidia GeForce RTX 1650 dan juga Intel Iris X sebagai GPU integrate-nya, ngebuat performa visualnya tuh nggak kaleng-kaleng bro. Hal ini terbukti ya dengan ngedit video 4K yang lancar banget. Renderingnya juga bisa dikatakan cepat brody. Nah kalau buat spesifikasi jeroannya sendiri, kalau Do ini udah pakai prosesor Intel Core i7 11370H. Dan buat lo semua yang belum tahu nih ya, kalau laptop yang udah pakai prosesor Intel Core Gen 11 ini memang didesain untuk performa terbaik dan cocok untuk mobilitas yang cukup tinggi. Soalnya ya dengan efisiensi yang tinggi serta dimensi yang dibilang thin dan juga light, VivoBook Pro 14 OLED ini menawarkan peningkatan performa dan produktivitas untuk para penggunanya brother. Kemudian konektivitas Wi-Fi 6 terbarunya pun juga memungkinkan kalian nih buat mendapatkan konektivitas terbaik. Intel Core i7 11370H ini pun punya TDP 35W dengan 4 core 8 thread. Arsitekturnya berukuran 10 nanometer bro, sehingga dapat menghasilkan kinerja yang cukup cepat dan juga hemat daya. Sehingga laptop ini pun tetap bisa diajak buat kerja keras, bahkan mampu mengedit sambil nonton YouTube tanpa khawatir nih ngadat-ngadat dan juga baterainya boros. Hal kayak gitu tuh nggak terlepas sih dari prosesornya yang punya kecepatan 3,3 GHz dan ditopang juga nih dengan 8 GB LPDDR4 3200 MHz dual channel. Lalu untuk storage-nya pun udah disematkan penyimpanan SSD sebesar 512 GB PCIe Gen 3 yang tentunya mampu ngebuat laptop ini punya transfer rate tinggi dan juga loading system yang cukup cepat di kelasnya. Untuk lebih meyakinkan gue lagi, gue pun mencoba melakukan beberapa tes ataupun pengujian benchmark di laptop Asus ini. Untuk Cinebench R15, laptop ini mendapatkan hasil 965 CB dan di Cinebench R20 mendapatkan hasil 554 poin untuk single core dan juga 2437 poin untuk multi core-nya. Lalu nih untuk 3D Mark di pengujian Time Spy kita mendapatkan hasil 2951 poin. Dan untuk pengujian Firestrike mendapatkan skor 7311 poin. Terakhir pada saat pengujian menggunakan PC Mark 10 mendapatkan skor 4379 poin. Sedangkan untuk desainnya sendiri, personally ya menurut gua untuk Asus VivoBook Pro 14 OLED ini punya desain yang gentle banget sih. Khususnya nih ya buat varian warna quiet blue ini. Yang bikin gue nggak habis pikir sih ya, masalah dimensi dan bobot dari laptop ini. Gimana enggak brody, laptop ini punya lebar yang sama kayak kardus handphone. Overall sih, Doi punya dimensi 317,4 x 228,5 x 18,9 mm
dengan bobot yang hanya 1,4 kg aja brodi. Dan sama seperti VivoBook lainnya, kalau laptop ini sudah tersertifikasi untuk tahan benturan, kemudian guncangan, dan juga kelembaban udara. Kalau buat desain dari keyboardnya, Do ini punya key travel 1,35 mm. Belum lagi nih ya, feel saat ngetik, berasa membran dari keyboardnya tuh empuk banget bro. Udah gitu touchpadnya ini juga terbilang besar, tapi masih tahap wajar kok menurut gua. Dengan ukuran laptop yang kecil kayak gini. Jadi overall gue bisa bilang enak sih kalau kerja pakai laptop ini. Cuma sayangnya ini menurut gua aja sih, desainnya tuh kayak ngebekas sidik jari gitu loh cuy. Kalau misalkan ya telapak tangan ataupun jari kalian tuh berkeringat, ya ini sekedar masukan aja sih buat pihak Asus biar kedepannya lebih oke gitu. Sedangkan untuk desain bezel dari layarnya sendiri, ini menurut gue memang bisa dibilang nggak terlalu tipis sih bro. Cuman ya karena memang visual dari layarnya tuh yang dikeluarkan tuh oke banget. Jadi nggak kelihatan kalau sebenarnya layarnya tuh cuma 14 inci ataupun nggak terlalu besar. Dan kerennya lagi ya, engselnya ini tuh kuat banget. Jadi kalau misalkan lu mau ngebuka laptop ini, cukup dengan satu jari aja nggak bakal ngangkat. Set, anjay. Kayak laptop orang kaya bro. Dan demi menunjang kebutuhan para creator, Asus juga memberikan banyak port banget kok di samping kanan dan juga kirinya. Di antaranya ada satu port audio jack 3,5 mili, kemudian ada satu port micro SD reader, satu port Thunderbolt 4, satu port HDMI, kemudian ada dua port USB 2.0 Type A, dan terakhir nih, ada satu port USB 3.2 Gen 1 Type A. Selain itu untuk menunjang Google Meet ataupun Zoom, ini juga disematkan sebuah webcam yang sudah bisa ditutup secara manual. Yang tentunya nih untuk menjaga privasi kalian. Sekaligus terdapat juga keamanan lain seperti fitur fingerprint yang menyatu dengan tombol power dan juga untuk memudahkan kalian masuk ke dalam menu desktop. Dan buat kalian nih brodi, para pekerja hybrid, laptop ini juga udah punya fitur buat mendukung kalian yang sering on-call, yaitu AI Noise Cancelling Technology. Kemudian ada Clear Voice Mic dan juga Clear Voice Speaker. Di sisi lain, Asus VivoBook Pro 14 OLED ini juga sudah dibekali dengan dual speaker Harman Kardon bro, kan main ya kan? Udah tahu kan kalian kualitas dari HK tuh kayak gimana ya? Nah kalau dari segi baterainya, laptop ini sudah dibekali dengan baterai 63 Wh dan juga pengecasan 120 Watt. Dan menurut gua ini cukup cepet sih kalau buat ngecas. Jadi kesimpulannya, untuk Asus VivoBook Pro 14 OLED ini emang punya banyak fitur dan juga kinerja yang cocok buat kalian para creator. Speknya tuh nggak usah diraguin lagi ya kan, dengan layar 2.8K OLED HDR, kemudian ada Windows 11, lalu CPU dari Intel Core i7 Gen 11, terus dukungan grafis dari Nvidia GeForce GTX 1650, lengkap dengan Nvidia Studio Drive-nya. Emang sih, laptop ini pas banget buat para content creator. Kalau misalkan kalian mau ngetakis, langsung link pembelian bakal gue taruh di kolom description. Dan laptop ini dibanderol dengan harga Rp16.299.000. Bewok pamit. Assalamualaikum brother.